Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang hendak kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, saudara-saudari, Bapak Ibu, pada kesempatan ini Penginjil Yohanes mengedepankan kepada kita berkaitan dengan persatuan, atau sebuah relasi persatuan antara Yesus dengan Bapa dan kita dengan Yesus. Yesus menjelaskan tentang persatuan ini berkaitan dengan dirinya. Dia mengidentikan atau dia mengatakan bahwa dirinya itu adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman, atau tubuhnya adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Tentu di sini Yesus hendak mengatakan bagaimana eksistensi dirinya yang hadir atau yang ada di tengah manusia itu sungguh-sungguh dia hadir sebagai penyelamat atau sebagai pemersatu antara Allah atau antara Bapa dengan kita yang berdosa ini. Atau hendak mengatakan bahwa tubuh dan darah Tuhan itu membuka pintu keselamatan bagi manusia yang berdosa, atau tubuh dan darah Tuhan itu yang akan dikorbankannya itu sebagai bentuk pembelaan Tuhan atau pembelaan Yesus di hadapan Bapanya kita manusia yang berdosa ini. Sebab kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri, tidak mampu membela diri kita sendiri. Hanya Allah sendirilah yang mampu menyelamatkan kita. Dan itu terjadi di dalam Yesus Kristus atau di dalam Tuhan kita, di dalam tubuh dan darahnya. Nah, ketika Yesus mengajak kita untuk makan tubuhnya dan minum darahnya, sebenarnya di situ Tuhan sedang mengajak kita atau Tuhan sedang membuka pintu keselamatan itu untuk kita. Siapa yang mau masuk ke dalamnya, dalam hal ini siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya, dia akan memperoleh hidup. Tuhan mengatakan bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Dengan demikian sangat jelas Tuhan mengatakan di sini bahwa tubuh dan darahnya itu merupakan sebuah jaminan bagi manusia untuk bisa memperoleh hidup yang kekal dan mengalami kebangkitan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengatakan atau Tuhan menghendaki kita untuk masuk ke dalamnya, untuk menerima tubuh dan darah Tuhan.
Dan ketika kita menerima tubuh dan darahnya, kita itu seperti yang dikatakan sebelumnya mengalami persatuan. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Jadi jelas sekali di sini bahwa Tuhan itu menghendaki kita untuk memakan tubuh dan meminum darah Yesus. Dan ketika kita makan tubuh dan minum darahnya, kita berada di dalam persatuan dengan Dia dan juga persatuan dengan Bapa, atau kita mengalami keselamatan. Perayaan Ekaristi atau Ekaristi itu menjadi nyata, atau menjadi tempat paling nyata di mana kita bisa menyantap tubuh dan darah Kristus. Walaupun kita melihat itu sebagai bentuk materinya, roti dan anggur, tetapi di dalam konsekrasi yang dilakukan oleh para uskup maupun para imam, jadi roti dan anggur itu mengalami sebuah transubstansi atau sebuah perubahan substansi, di mana kemudian dia menjadi tubuh dan darah Kristus. Di situ Tuhan sungguh-sungguh hadir, atau itu merupakan sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus yang kemudian ketika saatnya kita menerima itu di dalam perayaan Ekaristi. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, sekaligus pada kesempatan ini mengajak kita di dalam perayaan Ekaristi itu kita sungguh-sungguh hadir. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati, mengarahkan hati kita pada kurban yang dilakukan oleh imam di altar suci itu. Dengan demikian ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan itu, sungguh-sungguh kita menyadari itu, dan sungguh-sungguh pun kita menyadari kita sedang mengalami persatuan dengan Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang Yahudi yang bertengkar ya di antara sama mereka bagaimana Yesus dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan, sebenarnya mereka itu tidak bisa belum memahami atau belum masuk lebih dalam maksud Yesus ya. Bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah tentang tubuh dan darahnya, itu adalah kurban yang dia persembahkan nantinya untuk menyelamatkan manusia. Jadi Paskah yang dirayakan itu bukan lagi kurban yang dipersembahkan itu adalah anak domba, tetapi sebenarnya tubuh dan darah Yesus sendiri. Jadi itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, di mana saatnya itu manusia itu tidak lagi mempersembahkan domba atau binatang itu ya, tetapi dialah yang mempersembahkan, atau dia yang menjadikan dirinya sebagai domba yang dikurbankan untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan orang-orang itu pendengarnya. Tetapi mereka tidak bisa masuk pada sampai kepada pemahaman itu. Kita sebagai gereja saat ini, sebagai anggota gereja, orang-orang yang dibaptis, tentu sudah mempunyai pemahaman ini ya, pemahaman tentang maksud Tuhan ini ya. Jadi yang menjadi kesempatan kita sekarang ini adalah menyadari dengan sungguh hal itu, masuk dengan sungguh ke dalam misteri Tuhan, misteri di mana Tuhan hadir kembali dalam rupa roti dan anggur di dalam perayaan Ekaristi, dan hendak mau bersatu dengan kita, mau bersatu kembali dengan kemanusiaan kita, dan juga hendak mempersatukan kita dengan keilahian. Hanya hati yang mampu membuat kita bisa menyadari itu dengan sungguh. Oleh karena itu, persiapkanlah hati kita dengan sungguh di dalam perayaan Ekaristi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang dibaptis atau yang telah dibaptis, hal ini sekiranya menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Mengikuti perayaan Ekaristi itu menjadi sebuah kerinduan rohani sebenarnya, agar kita itu bisa mengalami persatuan dengan Tuhan. Jangan hadir dalam perayaan Ekaristi hanya sebuah keterpaksaan, atau memandang Ekaristi itu hanya sebuah seremonial biasa, seremonial profan, agar kita bisa mengikutinya saja, kita sudah mengikuti perayaan Ekaristi. Tetapi yang paling penting adalah kesadaran kita di balik perayaan itu berlangsung, bahwa kita sedang merayakan Tuhan yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, membuka pintu keselamatan untuk kita yang berdosa ini. Dan setidaknya di sana juga Tuhan memberikan pesan-pesan yang mesti kita lakukan melalui sabda-sabda yang dibacakan maupun permenungan, khotbah-khotbah yang disampaikan oleh bapak-bapak uskup
dan juga para imam dan siapa saja yang menyampaikan pesan penting itu untuk hidup kita, untuk hidup rohani kita, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita. Semoga